Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Febrio Tuhulele dengan NIM 051. Baik, kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Dasar-Dasar Ventilasi Buatan. Banyak buku dengan tegas menyatakan bahwa ventilasi alami sulit diusahakan di iklim tropis lembab seperti di Indonesia ini. Suhu udara bukanlah suatu masalah utamanya, melainkan sebagai iklim tropis lembab suhunya berkisar pada 24 sampai 32 derajat. Namun kelembapan tinggi 60 sampai 90% dan kecepatan angin yang amat rendah dan yang kemudian menjadi persoalan. Maka dari itu dibutuhkan ventilasi buatan, yaitu ventilasi yang secara kerja dapat mengeluarkan udara panas yang ada dalam ruang dan memasukkan udara dingin ke dalam ruang. Ventilasi buatan atau penghawaan buatan adalah penghawaan yang melibatkan peralatan mekanik. Penghawaan buatan disebut juga dengan pengondisian udara, yaitu proses perlakuan terhadap udara di dalam bangunan yang meliputi suhu, kelembaban, kecepatan dan arah angin, kebersihan bau serta distribusi bagi penghuni. Mesin penyejuk udara seperti AC memiliki prinsip utama untuk mengangkut kalor dari suatu lokasi ke lokasi lain, sehingga jika semakin banyak panas yang harus berpindah maka akan semakin berat tugas AC. Dalam bangunan, tugas AC adalah memindahkan kalor berlebih dalam ruang keluar ruang, dan jika ingin hemat maka kalor yang masuk harus sekecil-kecilnya. Mesin AC ada macam-macam bergantung ukuran dan bahkan energi listrik atau watt, yang biasa disebut watt, yang nantinya akan digunakan. Beberapa keuntungan penggunaan AC yaitu: yang pertama, suhu udara lebih mudah diatur, kecepatan dan arah angin mudah diatur, kelembaban mudah diatur, kebersihan udara dapat dijaga, kenyamanan akustik dan ketenangan, meminimalisir masuk serangga dengan teknologi terbaru sehingga dapat mencegah masuknya bakteri, jamur ataupun bau pada ruang. Proses penyejukan atau pendinginan udara adalah proses pengurangan kalor yang terkandung dalam udara sehingga terdapat beberapa istilah. Yang pertama adalah panas laten. Panas yang menyebabkan perubahan fase bila dikurangkan atau ditambahkan akan menyebabkan suatu zat berubah fase tanpa berubah suhunya. Yang kedua itu ada panas sensibel, panas yang menyebabkan perubahan suhu. Selain istilah-istilah yang ada di atas, ada sangat banyak istilah lain yang termasuk dalam bagian ventilasi buatan. Yaitu panas tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya, panas yang berasal dari peralatan elektronik, panas yang selubung bangunan yang terkena radiasi panas matahari, panas yang berasal dari selubung bangunan akibat suhu udara luar yang hangat, panas yang berasal dari udara luar yang hangat yang masuk ke dalam ruangan, contoh jendela, pintu ataupun ventilasi. Panas dari radiasi matahari yang masuk melalui jendela atau lubang-lubang lain pada bangunan. Seluruh panas yang masuk dan tidak dikeluarkan dari dalam ruangan yang akhirnya menumpuk. Metabolisme tubuh manusia, semakin banyak jumlah orang yang berada di satu ruang, semakin banyak pula CO2 yang dihasilkan. Maka dari itu, British Standard Institution membuat tabel yang berisi standar kebutuhan udara segar untuk pernafasan dengan aktivitas tertentu. Kemudian lebih didetailkan lagi oleh ASHRAE yang merekomendasikan tingkat masukan udara luar. Dalam merancang penghawatan buatan, diperlukan perancangan agar seluruh potensi arsitektural dan dalam ruangan dapat mencapai kualitas udara sebaik-baiknya dengan meminimalisir penggunaan AC. Ketika mendesain bangunan, ingat untuk mempertimbangkan atmosfer di dalam ruangan agar kesehatan dan kenyamanan penghuni dapat didapatkan. Beberapa saran bahwa ini dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan desain dengan pertimbangan penghawaan buatan. Contohnya, mengorientasikan bangunan ke utara atau selatan guna meminimalkan penyerapan radiasi matahari. Membuat skala prioritas ruang yang memakai AC. Menyejukkan udara pada zona hunian saja. Mencegah aliran udara yang tak terkendali antara dalam dan luar ruangan. Menghindari hambatan penyebaran udara sejuk. Penggunaan ventilasi serta peletakan unit dalam ataupun luar yang baik dan benar. Pertimbangan perilaku berada di ruang ber-AC. Yang pertama itu
menggunakan lampu yang tidak mengeluarkan panas terlalu banyak, memakai peralatan yang mengeluarkan panas sedikit, peletakan AC pada tempat yang sesuai, memakai AC sesuai kebutuhan, pembersihan AC secara berkala, serta menggunakan AC untuk membantu peralatan suhu sejauh dari AC. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.